Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang saya janjikan, saya akan pengajian online setiap hari sebagai ganti pengajian yang tercancel. Ini saya live di Instagram dan di Facebook. Dan materi hari ini masih berkaitan dengan Isra Mi'raj dan Corona. Saudara-saudara sekalian, sahabat Gus Miftah rahimakumullah, saya kemudian pengen memahami Isra Mi'raj ini ketika kemudian Allah kuasa untuk menjalankan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan waktu yang begitu singkat, ba'dul qalil minal lail, sebagian kecil dari waktu malam. Perjalanan Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian dilanjut ke Sidratul Muntaha. Kemudian yang perlu kita pahami apa? Bahwa kuasa Allah itu mampu melakukan hal-hal yang kemudian tidak mampu dilakukan oleh manusia. Bahwa kuasa dan kehendak Allah itu mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah Ta'ala. Demikian juga dengan virus corona ini. Seharusnya ini menjadi tanda-tanda keakbaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, yang kemudian gara-gara itu kita menjadi tambah beriman, tambah dekat dengan Allah. Maka dalam Al-Anfal ayat 2 itu disebutkan ciri-ciri dari orang beriman itu apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Ketika ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, maka bertambahlah imannya. Corona ini, kalau kita pahami dari kacamata orang beriman, hendaknya menjadi wasilah bagi kita untuk lebih percaya dengan keakbaran Allah. Bahwa Allah benar-benar menunjukkan kuasanya. Hanya satu virus kecil yang tidak bisa terlihat oleh mata, itu sudah mampu kemudian menjadikan bumi dan dunia ini kacau balau. Baru ini ya, biasanya kan ada bahasa bersatu kita teguh, berpisah kita runtuh. Tetapi gara-gara kasus corona ini justru sebaliknya, kan? Berpisah kita selamat, bersatu malah kita tidak selamat. Gara-gara corona. Lah maka seharusnya ini menjadi wasilah bagi kita untuk lebih mencintai Allah, mengakui segala keakbaran dan kuasanya, bahwa dengan hanya satu virus kecil saja ini mampu merubah dunia. Tidak hanya Indonesia ya, dicatat tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia semuanya bergejolak gara-gara corona. Tidak hanya faktor kesehatan yang kemudian terganggu. Kalau kesehatan jelas, lebih dari itu apa coba? Sosial, pengajian-pengajian terganggu, kita silaturahmi terganggu, kan? Kemudian ibadah, coba Anda lihat, ke masjid kita nggak bisa karena khawatir. Wah itu ke masjid aja masa takut Gus, kan kita mau dekat dengan Allah. Sudahlah, hari ini yang dibutuhkan itu bukan ahli berpendapat, tapi ikutlah kepada pendapatnya para ahli. Kalau para ahli seperti di MUI sudah mengatakan jangan, tentunya sudah dengan kajian yang mendalam. Sudah kita ngikut saja. Jangan mengikuti ego ibadah kita, kemudian kita justru ikut-ikutan sakit. Gitu kan? Apalagi yang terganggu. Ekonomi jelas. Bagaimana kemudian pasar-pasar sudah mulai banyak yang tutup. Orang yang bekerja sudah banyak yang berhenti, mal-mal tutup. Sebanyaklah. Ekonomi sudah mulai guncang. Tidak hanya ekonomi di Indonesia, perekonomian dunia bahkan. Kalau kita berbicara rupiah ke dolar, sudah naik begitu signifikan dan seterusnya. Maka hari ini seharusnya yang kita lakukan adalah kita sama-sama minta